sedikit mengulas mengenai istihsan dalam jual beli secara kredit. Yang mana pada kali ini ada 3 poin pembahasan. Yang pertama adalah istihsan, yang kedua jual beli secara kredit, dan yang ketiga adalah aplikasi istihsan dalam jual beli secara kredit. Poin pertama yakni istihsan. Istihsan secara bahasa berarti mengikuti sesuatu yang baik. Sedangkan secara istilah, istihsan berarti meninggalkan suatu hukum syarat dan menetapkan hukum yang lain karena ada dalil yang dirasa lebih kuat dan lebih cocok menurut orang yang berijtihad. Sebagai contohnya adalah hukum potong tangan bagi seorang pencuri, yang mana pada zaman Khalifah Umar bin Khattab tidak dapat diterapkan karena ada peristiwa tertentu sehingga hukuman ini tidak dapat diterapkan. Adapun dalil sebagai dasar adanya hukum potong tangan bagi pencuri yakni terdapat pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 38 yang berarti laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Lalu pengecualiannya ada pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun kehujahan daripada istihsan ini muncul dari persoalan kias. Sebagaimana kias sebagai satu dalil hukum dalam persoalan-persoalan tertentu tidak dapat diterapkan karena adanya rukun atau ilat yang tidak memenuhi syarat, sehingga diperlukan metode yang lain, yakni dengan cara istihsan. Adapun dasar yang menjadi kehujahan istihsan ada pada Al-Quran surat Az-Zumar ayat 18 yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang memiliki akal. Poin kedua yakni jual beli secara kredit. Jual beli secara kredit yakni jual beli di mana si penjual akan menerima pelunasan atas sebuah harga dari harga yang telah disepakati dengan pembeli dalam beberapa kali. Jual beli ini juga sering disebut dengan jual beli angsuran ataupun jual beli cicilan. Permasalahan yang timbul dalam jual beli secara kredit ini adalah ketika si penjual menerapkan DP atau uang muka kepada pembeli, lalu pembayaran atas sisa harga yang belum terbayarkan dikenai sistem kredit. Besaran kredit yang akan dibayarkan ini ditentukan oleh jumlah cicilan. Adapun cicilan tersebut akan dikenakan bunga. Nah, ini yang menjadi masalah. Sebagai contohnya adalah A menawarkan sepeda motor kepada B dengan harga 12 juta. Pada awalnya A membayar DP seharga 1 juta rupiah. Selanjutnya sisa 11 juta rupiah. Nah, 11 juta ini akan dibayarkan oleh B secara berangsur. Pada setiap angsuran, A akan menerapkan bunga sebesar 2% dari 12 juta atau 2% dari sisa harga yang belum dibayarkan. Kegiatan inilah yang disebut dengan kegiatan yang diindikasi adanya riba. Dan tentu dalam hukum Islam ini tidak diperbolehkan. Dalam hukum Islam kita akan mengenal B at-taqsid. B berarti jual beli, sedangkan taqsid adalah membagi sesuatu menjadi beberapa bagian tertentu. Dengan kata lain, B at-taqsid adalah
jual beli yang dilakukan dengan pembayaran beberapa kali. Korelasi antara jual beli secara kredit dan juga bai'at taksid adalah keduanya sama-sama jual beli yang dilakukan dengan pembayaran beberapa kali atau sering disebut dengan jual beli angsuran ataupun cicilan. Adapun pokok-pokok yang ada dalam bai'at taksid ini adalah jual beli dilakukan dengan beberapa kali, dengan angsuran, dan juga harga dalam angsuran itu lebih mahal daripada jika si pembeli membayar secara kontan. Adapun dasar hukum dari bai'at taksid ini adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yakni Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini merupakan dalil umum daripada jual beli. Selanjutnya ada Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung atas dasar suka sama suka. Dari sini kita dapat memahami bahwa bai'at taksid diperbolehkan jika dalam bai'at taksid ini tidak ada unsur riba. Dan pula diperbolehkan karena hukum dasar daripada jual beli adalah boleh. Hal ini juga diperkuat dengan suatu kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fil mu'amalah al-ibahah. Asal dari mu'amalah adalah halal dan boleh. Poin pembahasan ketiga yakni aplikasi istihsan pada jual beli secara kredit. Istihsan merupakan suatu metode yang bersifat maqasidi, yakni menggunakan dalil hukum yang bersifat kulli atau universal untuk menggali persoalan yang belum ada dalil-nasnya. Dalam hal ini, dalil yang bersifat kulli terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini juga diperkuat dengan suatu kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fil mu'amalah al-ibahah. Adapun cerminan istihsan pada jual beli secara kredit ini adalah jual beli kredit mendatangkan manfaat bagi penjual dan juga pembeli. Pembeli dapat mendapatkan barang yang dibutuhkannya meskipun ia tidak memiliki uang sejumlah harga barang secara kontan. Dalam hal ini, jual beli secara kredit dapat dijadikan suatu pilihan bagi pembeli yang membutuhkan barang sedangkan ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayarnya secara kontan. Adapun perbedaan harga antara harga cicilan dan juga harga kontan bukanlah suatu riba, melainkan hal ini adalah keuntungan bagi penjual atas tertahannya harga yang dibayarkan oleh pembeli dalam beberapa kali. Nah, istihsan di sini tercermin bahwa mengambil sesuatu yang baik atas kemanfaatan dari jual beli secara kredit ini di masyarakat. Nah, begitulah penjelasan terkait aplikasi istihsan pada jual beli secara kredit. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.